Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kekhasan atom karbon dan ada latihan soal, kemudian ada pengenalan terkait rantai karbon dan beberapa jenis senyawa hidrokarbon. Nah, kita hari ini akan membahas terkait lebih spesifik terkait jenis alkana, alkena, alkona. Jadi beberapa informasi terkait tiga jenis hidrokarbon tersebut. Jadi adapun tujuan pada pembelajaran untuk materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama itu sebenarnya kita mengamati perbedaan struktur dari alkana, alkena, alkona, dan kurang lebih ini sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau alkana itu tunggal, ikatan yang terbentuk adalah ikatan tunggal. Kalau alkena itu adalah rangkap dua, sedangkan kalau alkuna dia adalah rangkap tiga. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Yang kedua yaitu ini yang akan kita sangat sorot dan menjadi materi utama, yaitu tata nama senyawa dari alkana, alkena, dan alkuna. Jadi untuk setiap senyawa itu ada namanya. Nah, bagaimana cara menamainya dan aturannya seperti apa, gitu akan kita bahas hari ini. Nah, kemudian yang selanjutnya sifat-sifat fisika. Jadi sifat fisik dari alkana, alkena, dan alkuna itu seperti apa. Mereka mempunyai sifat yang berbeda-beda dan punya spesifikasi yang berbeda juga. Nah, yang terakhir adalah kegunaan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, dalam pembahasannya kita tidak akan langsung tata nama, kita bahas tiga-tiganya itu tidak. Kita akan urutkan. Jadi kita yang pertama kita akan bahas alkana terlebih dahulu. Ini akan kita lanjutkan besok, mungkin di pertemuan selanjutnya. Ini di pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini, kita fokus di alkana. Alkana itu seperti apa dan tata namanya itu bagaimana. Kemudian nanti kita juga akan sedikit latihan soal dan beberapa informasi lain terkait sifat fisik dan hal-hal lain. Nanti akan kita bahas. Yang pertama kita bahas alkana. Alkana itu apa? Highlight. Alkana itu apa? Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik. Alifatik itu yang seperti apa? Alifatik adalah rantai terbuka. Ya, kalau kalian harus ingat. Terus dia jenuh. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau dia suatu senyawa hidrokarbon hanya terdiri dari rantai tunggal, itu kita sebut sebagai senyawa hidrokarbon jenuh. Sedangkan kalau ada rangkapnya, entah itu rangkap 2 atau 3, itu tidak jenuh. Yaitu dengan kita ulang lagi, alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dengan ikatan tunggal pada semua rantai karbonnya. Jadi semua rantai karbon yang ada di alkana ini tunggal, tidak ada yang mempunyai ikatan rangkap seperti itu. Terus kemudian di sini ada rumus umum. Rumus umum dari alkana itu CnH2n+2. Itu maksudnya apa? Nah, jadi sebenarnya itu menunjukkan pola umum nama senyawa dari alkana. Jadi alkana itu di mana N tadi yang sudah kita bahas tadi itu adalah jumlah atom karbonnya. Nanti hanya akan mengikuti. Semisal kita ambil contoh dari gambar yang di bawah. Gambar di bawah ini. Ini ya. Nah, di situ itu adalah senyawa hidrokarbon di mana di situ terdapat 3 atom C, terus kemudian ada beberapa atom H. Coba kita buat nama senyawanya menyesuaikan dengan rumus umum tadi. Di sini C-nya ada 3, 1, 2, 3. Jadi C3. H-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8. Sesuai nggak sih sama yang di atas? Ini sesuai nggak sih? Ternyata sama. Kenapa? CnH2n+2. Oh, nggak kelihatan ya. Maaf, ganti samping sini. CnH2n+2. Cn. C-nya berapa? 3. N-nya jadinya 3. C3 ditambah H2 dikali 3 ditambah 2. Jadinya C3H. Ini kali 2 kali 3 6 tambah 2 8. C3H8. Ini dan ini sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau C-nya 4 berapa? Otomatis C4H10. Nah, ini kalau ditanya ini senyawa apa? Nah, kok ini
polanya seperti alkana, otomatis dia pasti alkana. Jadi rumus umum ini tujuannya untuk mempermudah mengidentifikasi senyawa ini itu sebenarnya senyawa apa sih. Soalnya terkadang di beberapa soal itu dia tidak disebutkan apakah senyawa itu alkana, alkena, atau alkuna. Kita harus mengidentifikasi sendiri. Nah, dengan mengetahui rumus umum ini itu akan mempermudah mengidentifikasi apakah senyawa ini alkana atau bukan. Semisal ada C5H12. Ini sesuai nggak sama rumus umum? Oh, sesuai, jadi dia alkana. Tapi kalau seumpama C5H10 sesuai nggak? Ternyata enggak. Nah, jadi ini bukan alkana. Gampangnya kayak gitu. Entah nanti ikut di alkena atau alkuna, nanti bisa kita lihat kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa yang kita dapat dari slide awal ini? Slide awal ini menunjukkan, mendeskripsikan alkana itu seperti apa, kemudian rumus umum dari alkana itu seperti apa. Terus yang selanjutnya, ini adalah deret homolog alkana. Jadi yang perlu kalian tahu, alkana itu kan macam-macam, tergantung jumlah rantai atom C-nya. Bisa atom C rantainya seperti yang di sini, bisa aja ada 2, sedangkan ada 3. Nah, untuk setiap jenis senyawa alkana itu mempunyai nama masing-masing. Sebagai contoh, gambar yang pertama ini yang saya kotakin ini. Nah, dia merupakan rantai karbon di mana dia terdapat 2 atom C, mempunyai 2 atom C. Nah, dan dia mempunyai 6 atom H atau namanya C2H6. Nah, kita lihat di daftar ini. Di daftar ini adalah nama deret homolog dari suatu senyawa hidrokarbon alkana. Jadi ketika jumlah C-nya 1, jadi kalian melihatnya berdasarkan jumlah C-nya. Jumlah C yang pertama, nomor 1 itu jumlah C-nya 1, jadi namanya dia metana. Oh, salah. Hapus bisa enggak? Hapus ya. Nah, yang pertama itu metana. Kalau C-nya cuma 1, dia namanya metana. Ketika C-nya berjumlah 2, dia namanya etana. Kalau 3, propana, dan seterusnya sampai dekana. Jadi untuk setiap senyawa hidrokarbon dia mempunyai nama masing-masing. Nah, ini adalah contoh ketika panjang rantai karbonnya itu antara 1 sampai 10. 1 metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, kalau 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan yang terakhir dekana. Sebenarnya 11, 12, 13 dan seterusnya itu masih ada. Tapi untuk yang sekarang kita cukup sampai 10 terlebih dahulu saja, karena biasanya kalau di level SMA tidak akan sampai atas. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terus jadi yang nomor 2 ini yang etana, yang ini yang saya kotak tadi, karena C-nya jumlahnya 2, dia namanya etana, sudah ada di sini. Sedangkan yang di sebelah dia mempunyai 3 atom C, rantai karbonnya itu ada 3, panjangnya ada 3, makanya dia namanya propana, seperti yang di sini, propana. Itu ya. Jadi memang kalian diusahakan untuk menghafalkan beberapa informasi ini dari metana sampai dekana minimal. Ini cepat kok, kalian kan menghafal cepat kalau dalam menghafal, jadi santai aja, sehari selesai ini. Cuma metana, etana, propana, butana sampai dekana, gitu aja. Lagi terus kemudian itu juga angka-angkanya mungkin tidak asing untuk kalian. Penta itu kan nggak asing. Terus apa lagi ya? Hepta, okta, nona mungkin yang asing sih. Itu bisa diperhatikan. Jadi harapannya kalian bisa menghafalkan tersebut. Jadi kalau ditanya rumus nama alkana yang rantai lurus, seumpama C-nya 5, itu namanya apa? Nah, itu gampang. Misal ya, sebagai contoh saya langsung buat. Misal ada C rantai berapa? 1, 2, 3, 4. Terus ini H3, ini H2, ini H2, ini H3. Bagi yang bingung kenapa saya bisa langsung nulis H2, hanya 3, hanya 2, hanya 2, hanya 3 itu, kalian ingat keistimewaan senyawa, keistimewaan atom karbon, dia mempunyai 4 tangan.
Nah, kalau yang di ujung tadi kan C yang ini hanya berikatan dengan C yang ini. Jadi dia masih punya 3 tangan. Makanya saya pasangkan 3 atom H dan seterusnya. Supaya C4 tangan atom C itu terpenuhi semua. Intinya cuma seperti itu. Nah, ini C-nya ada 4, terus namanya apa? Kalau C-nya 4 ya otomatis namanya adalah sini. Oh, butana. Namanya adalah butana. Selesai. Dia namanya butana. Kalau dia rumus senyawanya gimana? C-nya 4, C4. Terus hanya berapa? 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 10 CH C4H 10. Atau kalau pengen simple pakai CN H2N plus 2. CN-nya berapa? 4. Ya udah C4H 10 sama hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini masih simple ya. Jadi silahkan diperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup diskusi. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya alkil cabang itu apa? Nanti kita akan pending dulu. Ini pending dulu. Kita akan bahas dulu yang di selanjutnya supaya untuk mempermudah dalam pemahaman. Nah, jadi kita masuk ke tata nama alkana. Jadi tadi yang kita pelajari itu penamaan hanya ketika rantainya itu lurus. Ketika rantainya lurus. Tadi kan misal butana CH3, CH2, CH2, CH3. Ini adalah butana. Jadi yang kita nama itu cuma ketika rantainya lurus-lurus doang tadi. Terus sekarang gimana kalau rantainya jadi seperti ini? CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Terus kayak gini namanya gimana? Ya, kalau berdasarkan informasi yang awal tadi kita nggak bisa menjawab. Karena yang di informasi awal tadi, yang deret homolog tadi, itu hanya menyebutkan untuk senyawa alkana yang rantai lurus. Nah, di sini kok ada belok-belok terus nggak lurus. Nah, terus penamaannya gimana? Nah, itu akan kita pelajari pada yang slide ini. Nah, yang pertama, tata nama sebentar. Highlight. Nah, yang pertama sekarang pada alkana rantai lurus hanya menambahkan N di depan nama senyawa. Jadi memang dalam penamaan, jadi di sini tata namanya berdasarkan IUPAC ya. IUPAC sudah kita bahas di kelas 10, International Union of Pure and Applied Chemistry kalau nggak salah. Nanti kalian browsing sendiri, susah namanya. Nah, di situ yang aturan pertama ketika dia cuma rantai lurus, kita sebutkan namanya. Ketika ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jumlahnya 6, makanya kita sebut sebagai heksana. Tapi supaya sesuai dengan aturan, di depan nama heksana itu ada imbuhan. Imbuhannya adalah N strip heksana. Itu menunjukkan bahwa N ini menunjukkan bahwa rantainya itu adalah rantai lurus, tidak bercabang. Kurang lebih seperti itu. N heksana. Jadi penyebutannya seperti itu kalau penamaannya. Seumpama 5 ya N pentana dan seterusnya untuk yang lain. Terus kemudian ada kasus kedua, yaitu pada alkana bercabang. Alkana bercabang itu apa? Yaitu ketika dia ketika ada rantai lurus, kemudian di antara rantai lurusnya ini ada cabang-cabangnya ini. Ini rantai lurusnya, terus kemudian ada cabangnya. Nah, ini adalah aturan untuk menjawab soal yang nomor 2 yang kita bahas tadi. Jadi ketika ada cabangnya tidak lurus seperti jalan tol, nah itu ada aturan-aturan lagi. Nah, aturannya seperti apa? Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah menentukan rantai utama. Jadi ketika kalian menemui suatu senyawa hidrokarbon dan kalian diminta untuk menamainya, dan ketika dia punya cabang, kalian harus menentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Rantai utama itu seperti apa? Rantai utama adalah, dicatat ya, ini saya catat. Rantai utama itu apa? Adalah rantai terpanjang. Jadi rantai utama adalah rantai terpanjang. Jadi ketika kalian menentukan rantai utama, kalian harus melihat
kemungkinan rantai terpanjangnya itu seperti apa. Nah, sebagai contoh, kalau kita lihat tadi CH3, ini ada C. Saya cuma menggambar ulang yang di slide tadi, kurang lebih seperti ini. Ini CH supaya 4, ini CH supaya 4. Nah, ada struktur seperti ini. Terus kemudian kita diminta untuk menentukan namanya. Nah, kita kan belum bahas penamaan secara utuh ya. Kita cari rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari rantai terpanjang gimana? Ya udah, kita lihat. Kita lihat dulu dia gimana. Rantai terpanjangnya ada di mana? Kemungkinan besar pilihannya ada 1. Itu kan panjangnya 4. Pilihan pertama itu panjangnya, yang pertama itu 4. Terus kalau saya warnanya beda, salah. Kemungkinan kedua ini 4 juga. Kemungkinan ketiga ini itu 4 juga panjangnya. Semuanya kalian bisa pilih mana yang paling panjang. Nah, ketika kasusnya seperti ini semuanya 4, ya udah kalian pilih salah satu aja yang paling panjang yang mana. Itu nanti hasilnya akan sama. Nah, semisal kita ambil di sini. Salah. Nah, semisal kalau yang di soal ini yang diambil adalah yang lurus. Tapi ketika kalian kebetulan di sini itu yang diambil yang lurus, yaitu yang ini. Tapi seumpama kalian mau ambil yang belok dari sini, itu juga boleh. Nanti namanya akan sampai bawah ini ya. Nah, akan sama. Tapi yang perlu kalian ketahui, yang cara pertama itu yang kita lakukan adalah menentukan rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Kalau ada yang lebih panjang, ambil yang lebih panjang. Seperti itu. Nah, di sini salah. Di sini kita ambil yang paling panjang itu yang lurus supaya untuk mempermudah penamaan, tujuannya seperti itu saja. Tidak bisa dihapus ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian di clear aja deh, clear. Tidak juga, nanti deh. Ya. Terus kita lihat, kita ambil yang di kotak ini adalah rantai terpanjangnya. Kita lihat jumlah C-nya itu ada berapa di rantai utama. Cuma 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ternyata rantai utama mempunyai 4 atom karbon. Makanya dia namanya butana. Kalau kalian lupa bisa lihat di slide awal tadi terkait penamaan. Kalau C-nya 4 itu berapa, yaitu butana. Dah selesai. Itu kita tahap awal, kita sudah tahu rantai utamanya itu berapa dan namanya itu apa. Jadi dia bisa dibilang senyawa ini namanya butana, tapi nanti ada imbuhan lain. Nah, terus imbuhan lainnya itu apa? Imbuhan lainnya adalah menyebutkan nama cabang dari senyawa tersebut. Cabang itu apa? Cabang itu apa? Jadi kurang lebih cabang, warna hijau nanti tumpuk-tumpukan ya. Sini deh. Cabang, di sini ada penjelasan cabang belum? Nah, belum. Intinya cabang itu adalah unsur atau atom lain selain rantai utama. Jadi selain rantai utama itu kita sebut sebagai cabang. Nah, di sini yang berperan sebagai cabang siapa? Ya, yang sudah kita hijau-hijau ini adalah cabang, ini juga cabang. Jadi struktur dari gambar ini dia mempunyai 4 rantai utama dan ada 2 cabang. Nah, cabang itu menamainya seperti apa? Nah, itu baru akan kita lihat di slide yang ini yang kita pending tadi. Nah, jadi di sini ada nama-nama cabang. Ketika dia berfungsi sebagai cabang, dia namanya sedikit berubah. Nah,
cabang itu bentuknya gimana? Jadi kalau tadi kan kita mempunyai rumus deret homolog dari alkana ya, yaitu C, ada CH4, C2H6, ini yang di bagian ini salah lagi. Ada C4, ada C2H6, CH4, C2H6, C3H8, itu namanya metana, etana, propana, dan seterusnya. Nah, kalau dia sebagai cabang, otomatis kalau dia sebagai cabang kan dia tidak utuh lagi, ada satu lengan yang digunakan untuk menempel. Nah, jadi alkil cabang atau namanya adalah alkil. Kalau yang utuh itu alkana, kalau sebagai cabang itu alkil. Nah, alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Dan untuk namanya diganti, yang tadinya berakhiran ana menjadi berakhiran il. Misal metana menjadi metil. Jadi kalau cabangnya itu bentuknya cabangnya itu CH3, terus kemudian strip ini adalah atau lengan ikatan yang digunakan untuk menempel. Jadi kalau CH3 itu metil, kalau C2H5 itu etil. Terus kemudian propil, butil. Nah, saya sebenarnya tujuannya untuk mempermudah. Jadi untuk pentana ini memang namanya agak banyak, ada yang amil, tapi saya lebih suka supaya untuk mempermudah di akhir kita pakai aturan yang ini aja. Jadi nama lainnya adalah kalau tadi bentuk alkananya pentana, kalau yang nama alkilnya adalah pentil. Kurang lebih seperti itu, tapi jangan disalah baca. Ini untuk menghindari itu aja, jadi ada amil, tapi ya untuk mempermudah pentil aja. Terus kemudian ada heksana, heksil, heptana menjadi heptil, oktana oktil, nonana menjadi nonil, dekana menjadi dekil. Jadi ini adalah beberapa nama dari cabang. Terus kemudian kita gimana cara menamai cabangnya? Cabangnya itu bagaimana cara penamaannya? Nah, itu ada caranya sendiri. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi cabangnya itu namanya apa. Cabangnya itu namanya apa? Nah, kita lihat cabang di sini itu CH3, di sini juga CH3. Kita lihat di sini yang CH3 itu namanya apa? CH3. CH3 ternyata namanya metil. Ya udah, kita next. Jadi otomatis nama yang ada di sini itu namanya adalah metil. Di sini juga metil. Nah, jadi kita sudah tahu rantai utamanya itu butana, kemudian cabangnya itu metil. Nah, tinggal kita bagaimana sih caranya untuk menuliskan itu ke dalam sebuah nama. Nah, aturannya adalah dalam pemberian nama itu ada aturannya, jadi nggak asal. Jadi ada pola-polanya. Yang pertama itu yang disebutkan adalah posisi dari alkil. Terus kemudian nama alkilnya adalah metil tadi. Kemudian nama rantai utamanya. Nah, jadi urutannya seperti itu. Dan dari setiap urutan ini nanti dipisahkan oleh tanda strip. Bukan plus, nanti akan dipisahkan oleh tanda strip seperti ini, strip. Jadi posisi alkil nanti strip, kemudian nama alkilnya itu apa, strip, kemudian nama rantai utama. Nah, dari 3 komponen ini sudah ada 2 yang sudah kita ketahui, yaitu nama alkil sudah, nama rantai utama sudah. Nah, sekarang posisi alkil itu seperti apa? Nah, posisi alkil menggambarkan di mana lokasi dari cabang itu. Lokasinya itu di mana? Nah, kita lihat, saya gambar ulang tadi C. Ini masih sama soalnya seperti tadi. C ini H3 supaya 4, H3 supaya 4, ini hanya satu aja. 1 H3, ini H3. Nah, gambarnya kan seperti ini. Terus kemudian kita sudah sepakat yang digunakan yang lurus saja supaya mempermudah. Ini adalah rantai lurusnya. Ini rantai lurus. Rantai utamanya maksudnya, rantai utamanya. Rantai utamanya seperti itu, dan yang 2 ini cabang. Nah, di rantai utama kita untuk menentukan lokasi alkil. Untuk menentukan lokasi alkil kita harus memberi nomor pada rantai utama. Penomoran
pada rantai utama. Jadi rantai utama ini kita kasih nomor. Kita harus kasih nomor. Nah, nomornya bagaimana? Ada beberapa aturan yang harus dipahami. Yaitu aturan utamanya adalah cabang harus ada pada nomor terkecil. Aturan utamanya cuma itu, kurang lebih. Jadi cabangnya itu harus ada pada nomor terkecil. Untuk alkana aturannya cuma simpel. Cabang harus ada pada nomor terkecil. Nah, semisal kita ambil contoh yang di sini. Cabangnya di nomor berapa sih? Terus kita lihat rantai utamanya itu yang di hijau. Terus kemudian penomorannya dari mana? C yang nomor 1 itu yang mana? Nomor 2 yang mana? 3 yang mana? 4 yang mana? Seumpama kita nomori dari kiri. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi yang dinamai yang rantai utama ya, yang di hijau itu. Nah, di situ kalau kita pakai penomoran yang dari kiri, cabangnya ada di nomor 3. Yang dari kiri. Cabangnya itu ada di nomor 2, nomor 3 dan nomor 2 dan 3. Kalau dari kanan gimana? 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan ternyata cabangnya ada di nomor 2. Kanan cabang ada di nomor 2 dan 3. Ternyata sama. Kalau sama kayak gini nggak berpengaruh. Entah kalian mau menomorinya dari depan, dari kiri atau dari kanan. Itu tidak berpengaruh. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk penomoran dari rantai utama seperti itu. Nah, sekarang apabila kita ambil soal baru, misal kasus penomoran baru, misal kayak gini, C, ini C, ini C, ini C, terus kemudian ini C, ini C, H3, H2, H, benar kan, ini H, ini H3. Kita tidak akan bahas banyak, saya cuma ingin menunjukkan terkait penomoran. Nah, untuk rantai utamanya kita ambil, salah, C kehapus. Ini C, ini C, ini C, C ya ini C, ini C, H3, H2, H3, H3, H3. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita tentukan dia rantai terpanjangnya yang mana? Rantai terpanjang yang paling panjang 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang paling panjang. Ke bawah juga bisa, tapi nanti tidak akan berpengaruh. Ini untuk coba, kalau kalian boleh coba kalau yang belok ke bawah itu berapa. Tapi kalau yang belok ke atas nggak boleh. Nanti terpanjangnya jadi beda, cuma 4. Di sini yang terpanjang adalah 5. Terus cabangnya adalah ini dan ini. Nah, cara penamaan rantai utama, misal dari kiri 1, yang rantai ya 1, 2, 3, 4, ini 5. Cabang yang dari kiri, cabangnya ada di nomor berapa? Ada di nomor 2 dan 3. Sedangkan kalau dari kanan, misal ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya di nomor berapa? 3 dan 4. Nah, dari perbandingan ini ternyata yang dari kiri itu nomornya lebih kecil. Otomatis dalam penamaan kita harus menggunakan yang dari kiri, nggak boleh dari kanan. Yang ini tidak, tapi yang dipakai yang dari kiri. Nah, kita kembali ke contoh awal tadi. Nah, ternyata kita dari kiri atau kanan nggak masalah. Terus kita namai seperti yang di sini. Ini C nomor 1 itu yang saya tandai dulu pakai warna biru aja. C nomor 1 ini yang ini, nomor 2 yang ini, 3 ini, 4 ini. Ini agak 4-nya agak geser ya. Nah, jadi nomor 1, nomor 2, 3 dan 4. Nah, kalau dari penamaan tata nama seperti itu, otomatis hasilnya
kalau kita pakai yang pakai cara nama seperti itu, otomatis nanti hasilnya ini dihapus dulu, bisa nggak ya? Saya hapus dulu. Oh, tidak bisa dihapus ternyata. Clear. Cuma itu yang terhapus. Nah, dari seperti itu terus kemudian kita ambil tata nama yang menggunakan ini posisi alkil. Nah, posisi cabangnya tadi di nomor berapa? Kebetulan di sini cabangnya namanya sama ya. Kalau namanya sama, itu ada aturan lagi. Kalau seumpama namanya beda, semisal kayak gini. Misal ini C, kemudian C, biar banyak, biarin nggak apa. Ini C, ini C, ini C. Ini kan besar banget ya, nggak apa-apa. CH3, CH, CH3, CH2, CH, H2, H3, H2, H3. Ada nama seperti ini. Terus kemudian kita pakai kerjain kayak tadi persis. Rantai terpanjangnya gimana? Pilihan pertama ini. Pilihan kedua ini tapi belok, pakai warna lain aja ya. Ini tapi belok ke bawah. Itu adalah pilihan kedua. Kalian yang pilihan pertama yang hijau, C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya 6. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata C-nya 6 juga. Nggak pengaruh kalau sama, jadi kalian bebas pilih yang mana. Saya pilih yang lurus saja biar namanya gampang. Jadi kalau pilih yang lurus, otomatis ini sebagai cabang dan ini sebagai cabang. Cabang yang pertama CH3. Jadi kita tulis dulu rantai utamanya. Aduh, salah lagi. Rantai utamanya itu yang hijau lurus 6. 6 itu namanya apa? Bisa dicek, namanya adalah heksana. Terus kemudian cabangnya ada 2. Cabang ada 2. Yang satu ini CH3. Cabangnya CH3 itu namanya adalah metil. Terus yang kedua itu CH2, CH3. Ini kalau dijumlahkan itu menjadi C2H5. Kalau di daftar tadi C2H5 itu namanya, ketika C-nya 2, C2 kalau nama alkana kan etana, tapi kalau dalam cabang dia namanya etil. Dah gitu. Terus tadi komposisinya gimana? Yang pertama nomor, terus kemudian cabang, terus kemudian rantai utama. Jadi di sini aturannya tuh banyak, nanti saya ringkaskan aja deh supaya lebih gampang. Aturannya ini. Terus ternyata di sini cabangnya ada lebih dari satu jenis, ada metil dan etil. Ketika terjadi seperti ini, yang kalian tulis urut berdasarkan abjadnya dulu. Etil sama metil abjadnya duluan mana? Duluan etil. Nah, nanti yang kalian tulis yang etil dahulu. Nah, nulisnya gimana? Kita tentukan dulu nomornya. Nomornya dari kiri atau kanan? Jelas dari kanan, karena kalau dari kanan cabangnya di nomor 2 dan 4, sedangkan kalau dari kiri jauh. Jadi dari kanan ya. 1, ini C nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tinggal kita tulis. Yang pertama kita tuliskan etil. Etil itu yang ini etil. Kita tulis. Etil ada di nomor berapa? Nomor 4. Jadi kita tulis 4 etil. Terus kemudian kita tulis cabang yang kedua, metil. Metil ada di nomor berapa? Metil ada di nomor 2. Ya udah tulis 2 metil. Terus yang terakhir heksana. Selesai. Cuma gitu doang. 4 etil, 2 metil, heksana.
Penamaannya cuma seperti itu. Jadi kalau ketika cabang lebih dari 2 jenis urut berdasar abjad, itu tok aturan selanjutnya. Sini clear ya, 4 etil 2 metil heksana. Nah, ini untuk kasus saya menjelaskan itu supaya lebih gampang, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini jika sebenarnya di sini juga sudah dijelaskan di bagian bawah ini, jika terdapat 2 atau lebih alkil berbeda disebutkan sesuai dengan urutan abjad. Nah, tapi kalau abjad cabangnya itu namanya sama seperti yang di sini, itu lebih susah karena ada hafalan tambahan. Jika terdapat 2 atau lebih alkil sejenis diberi awalannya, tidak tercatat di sini. Nanti saya tuliskan awalannya ya. Kalau seumpama di sini metil, di sini kan cabangnya metil. Metilnya ada berapa? 2. Kalau 2 itu dia mendapatkan tambahan di. Jadi namanya menjadi 3,4. 3,4 itu adalah posisi dari cabangnya. Jadi kalau seumpama dia mempunyai lebih dari 1 cabang, lebih dari 1 jenis cabang, itu kita bisa tuliskan 3. Kalau sesuai dengan urutan tadi kan 3,4 itu metil, terus butana ya tadi kalau nggak salah. Nah, tapi karena metilnya ada dua, jadi kita beri imbuhan diberi imbuhan menunjukkan jumlah yang jadi 3,4 di metil butana, namanya cuma kayak gitu. Kalau 2 kan di 3 tri, 4 tetra. Yang sering muncul cuma ini. Kalian ini dulu, nanti saya kasih catatan lebih lanjut. Di tri tetra, ini seperti bahasa mana ya, Yunani apa ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada imbuhannya. Aturan pokoknya seperti itu. Jadi di sini tata nama alkana, aturannya kurang lebih ada 4, kemudian ada imbuhan 2, kalau dijumlah jadi 6. Yang pertama, pada alkana rantai lurus hanya menambahkan n di depan nama senyawa. Kedua, pada alkana bercabang ada aturan lebih lanjut, yaitu ditentukan rantai utamanya dulu, kemudian ditentukan cabangnya, nomor rantai, dan yang terakhir adalah tata cara penamaannya secara final. Dan itu masih ada aturan imbuhan di bawah yang di bintang-bintang itu. Nah, nanti kalau kalian sudah menerima buku juga di situ ada informasi lebih lanjut yang lebih lengkap lagi. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan tadi, bisa kita simpulkan ini khusus yang penamaan rantai karbon alkana yang bercabang. Bentar, udah habis bu. Yang bercabang. Yang pertama, penentuan rantai utama. Kalian harus mencari rantai utama atau rantai yang terpanjang. Terus kemudian tentukan penentuan cabang. Cabangnya itu namanya apa aja. Terus kemudian yang ketiga, penomoran rantai karbon. Jadi rantai karbonnya itu dinamai dari nomor penomorannya harus diatur supaya nanti cabangnya ada di nomor yang paling kecil. Nomornya itu terkecil. Terus yang terakhir,
tinggal dinamai, penamaan sesuai aturan. Sesuai aturan aja, sesuai aturan. Aturannya gimana? Tadi kan sudah dijelaskan terkait misal yang pertama. Aturannya itu ketika cabang lebih dari satu jenis, nanti urut abjad penulisannya. Urut abjad dulu. Yang kedua, cabang sejenis lebih dari satu, nanti ada imbuhannya. Ada imbuhan. Imbuhannya apa? Kalau 2 itu diberi jumlahnya 2 tambahan di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dirangkum kurang lebih tata cara penamaannya seperti ini. Nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut, dan setelah ini juga akan ada latihan soal. Nah, di sini kita akan membahas terkait latihan soal yang ada. Di sini ada beberapa soal, 1 2 3 4 5 6 7. 7 soal. Mungkin kita akan kerjakan sampel-sampelnya terlebih dahulu saja supaya tidak terlalu banyak makan waktu, nanti kalian bisa latihan sendiri. Nah, yang pertama misal contoh paling gampang itu yang A, nomor 1. Di situ dia ternyata cuma rantai lurus 1 2 3 4 5. Rantai lurus di mana C-nya jumlahnya 5. Namanya apa? Ya udah jelas, kita lihat di list tadi. Nama alkana kalian hafalkan ya. Kalau 5 itu namanya adalah pentana. Selesai. Clear, gampang. Yang nomor 2 ini agak susah. Nomor 2 agak dicoret-coret. Rantai utamanya yang mana? Kita tentukan rantai utama dulu, yang paling panjang. Pilihan pertama tuh ini 1 2 3 4 5 6. Pilihan kedua ini, belok ke bawah 1 2 3 4 5 6. Sama-sama 6. Kalian boleh pilih salah satu, yang lurus atau belok, itu akan sama saja, nggak ada bedanya. Kalau saya lebih suka yang lurus supaya nanti lebih mempermudah ketika perhitungan. Nah, lebih mudah ketika penamaan, melihatnya tuh lebih enak. Tapi ketika kalian pilih yang belok juga boleh. Tapi kalau belok ke atas nggak boleh ya. Kalau belok ke atas ke sini, itu nanti jumlah C-nya cuma 1 2 3 4 5, cuma ada 5. Kan ada yang 6, harus pakai yang 6. Nah, dalam rantai utama itu, jadi ketika yang kita pakai rantai utama yang lurus, terus ini berperan sebagai cabang, ini juga sebagai cabang. Terus kita penamaannya gimana? Penomorannya. Nomor rantai utamanya dari kiri atau kanan? Yaitu dari kiri. 1 2 3 4 5 6. Kenapa dari kiri? Karena kalau dari kiri nanti cabangnya ada di nomor 2 dan 3. Kalau dari kanan nanti cabangnya ada di nomor 3 dan 4. 2 dan 3, dan sedangkan dibandingkan dengan 3 dan 4 kan lebih kecil 2 dan 3. Otomatis kita pakai yang di kiri. Ya udah, tadi rantai utamanya dia heksana. Terus cabangnya dia metil. Metilnya ada di nomor 2 dan 3. Tadi kan polanya nomor, terus cabang, terus rantai utama ya. Utama. Rantai utamanya tadi heksana. Cabangnya tadi metil. Metil tapi dia ada 2. Nomornya itu ada di nomor 2 dan 3. Ini kan metil semua ya cabangnya. Ya udah, namanya tinggal kita gabung. 2,3 metil karena jumlahnya 2, tadi ada imbuhan yaitu dimetil. Terus heksana. Udah selesai. Gampang. Easy peasy. Untuk sebagai kunci, ini tipenya sama, langsung saya kasih namanya. Karena rantai utamanya 4, dia butana. Terus cabangnya cuma ada 1, dia ada di nomor 2, jadi 2 metil butana. Nah, kalau yang ini nomor D, sekali lagi saya tekankan, cari rantai terpanjang.
Rantai terpanjangnya yang mana? Ini rantai terpanjang. Kalian jangan terkecoh cuma gara-gara dia belok. Dia belok, tapi kita tidak peduli dia belok atau enggak. Yang penting kita cari rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya itu bukan ini. Itu bukan. Tapi rantai terpanjangnya adalah ini sampai ini. Itu rantai terpanjang. Jadi yang di bawah itu bukan cabang. Jadi namanya dia apa? Karena C-nya jumlahnya 4, ya udah langsung namanya tanah. Begitu. Jadi rantai terpanjang ya, bukan cuma gara-gara belok terus kalian terkecoh. Terus yang kedua, ini rantai terpanjangnya yang mana? Apakah ini? Bisa dihapus nggak? Aduh nggak bisa. Ini deh. Rantai terpanjangnya ini 3. Kalau yang ini 3 juga. Kalau kayak gini, kalau yang warna biru deh, gini, itu 4. Makanya kalau kasusnya seperti ini, yang menjadi rantai terpanjang adalah, saya gambar ulang, CH3, ini CH, CH2, CH3, ini CH3. Rantai terpanjangnya adalah yang ini, karena kita cari yang paling panjang. Kalau dari kanan juga nggak apa-apa. Yang penting itu kalian konsisten. Terus kemudian yang sebagai cabang siapa? Ini sebagai cabang. Terus namanya siapa? 1, 2, 3, 4. 4 itu tanah. Cabangnya ada di nomor berapa? Kalau kita dari kiri 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi karena nomornya lebih kecil yang dari kiri atau dapat angka 2, makanya kita penomorannya pakai yang ini. Jadi namanya 2 metil butana. Gitu doang. Nah, karena waktunya hampir habis ini kayak kita agak cepat. Nah, yang ini rantai terpanjangnya yang mana? Kalian bisa identifikasi, tapi yang jelas ini adalah rantai terpanjangnya. Semua kalian naiknya ke atas juga boleh. Nanti sama aja. Seperti itu ya. Terus kemudian penomorannya gimana, dari kiri atau kanan? Kalau dari kiri nanti cabangnya ada di nomor, kalau dari kiri ya, kalau dari kiri cabangnya ada di nomor 3 dan 1, 2, 3, 4, 5 dan 5. Sedangkan kalau dari kanan ada di nomor 2 dan 1, 2, 3, 4, 4. Makanya yang kita pakai yang dari kanan. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Nomor C-nya itu. Terus kita tinggal tulis cabangnya. Cabangnya itu apa aja sih? Kelewatan tadi ya. Ini metil, ini juga metil. Oh, jadi cabang rantai utamanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi heksana. Cabangnya itu dia ternyata metil. Terus metilnya di nomor berapa? Nomornya di nomor 2 dan berapa? 4. Nah, kasusnya seperti ini. Ketika ini ada aturan baru ternyata, bukan aturan baru sih. Tadi belum tersampaikan ketika kasusnya seperti ini. Ketika kasusnya seperti ini, ternyata dia punya 3 cabang dan cabangnya itu ada pada nomor yang sama. Ketika dia kasusnya seperti itu, nomornya kita tulis 2 kali. Jadi cabangnya itu ada di nomor 2, 4 dan nomor 4. Jadi yang di nomor 4 itu ada 2. Terus nama akhirnya gimana? Ya udah 2, 4, 4. Karena metilnya ada 3, namanya jadi trimetil. Terus rantai utamanya heksana. Selesai. Begitu. Ini yang terakhir paling susah. Kalian itu jadi paling susah itu ketika kalian menentukan rantai utamanya. Nah, yang paling susah tuh itu. Kemudian yang nomor G itu rantai utamanya yang mana? Ini menjadi rancu itu ketika kita ke sini dan ada yang kedua, yaitu dari sini terus belok ke sini atau ke atas juga boleh. Itu sama-sama jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 maksud saya. 0, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 semua.
Terus yang kita pilih yang mana? Nah, kalau yang ini kita nggak boleh asal. Kenapa nggak boleh asal? Misal kita pakai yang hijau dulu. Hijau. Yang hijau itu kalau dia sebagai rantai utama otomatis ini sebagai cabang. Tapi cabang yang kayak gini itu namanya apa? Kalian tahu nggak? Enggak kan? Ya udah. Makanya untuk mempermudah kita pakai yang biru. Yang biru. Jadi rantai utamanya yang ini. Kalau saya boleh gambar ulang tapi C-nya aja ya biar nggak lama. C C C C ini C C C C C C C C C. Nah kayak gini. Ketika kasusnya seperti ini rantai utamanya yang kita pilih ini aja. Soalnya kalau kita pilih yang hijau tadi, ini kita harus menentukan ini nama cabangnya terlalu kompleks, tidak bisa. Nah kalau kayak gini, yang pilihan kedua ini lebih gampang. Ketika dia cabang ini C-nya cuma satu, jadi dia metil. Ini C-nya satu, metil. Ini metil, ini 3. Kalau 3 kan tadi namanya kalau dalam alkana propana, kalau menjadi cabang dia menjadi propil. Ya udah, terus tinggal kita namanya aja. 1 2 3 7 heptana. Terus cabangnya ada propil sama metil. P sama M duluan mana? Duluan metil. Ya udah yang ditulis metil dulu. Nah, nanti cukup nggak ya? Metil. Terus metilnya ada 3 nah, nomornya dari mana? Kiri atau kanan? Jelas. Supaya nomornya kecil dari kanan. Dari kanan karena kalau dari kiri dimulai dari 3, kalau yang dari kanan dimulai dari 2. Nomor 1 2 3 4 5 6 7. Metil ada di nomor berapa aja? 2 3 5, yaitu 2 3 5 3 metil. Terus kemudian propilnya ada di nomor berapa? 2 2 propil heptana. Atau biar lebih rapi saya nulisnya jelek banget itu. Jawabannya adalah 2,3,5 tri metil. Terus kemudian nomor 1 2 3 4, nomor 4 propil strip, yang terakhir adalah heptana. Penamaannya cukup seperti itu saja. Begitu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut lagi. Terus ini yang terakhir adalah ketika kita membahas, kalau tadi kan disajikan gambar terus kalian menentukan namanya. Nah, kalau yang ini cara menggambar dari nama. Nah, di sini saya akan supaya saya contohkan satu dulu untuk pertemuan ini. Nanti kita karena waktu rekamannya nanti lebih dari 1 jam takutnya, atau 2 lah minimal. Kita lanjut seumpama di sini, misal yang A, cara gambarnya gimana sih? Ya, supaya gampang. Nah, supaya sebentar. Oh. Jadi kita akan coba penamaannya. Kita balik. Salah. Hapus. Tidak bisa hapusnya. Nah, dalam menggambar itu jadi kita dulu. Kita lihat rantai utamanya. Misal kita bahas yang 3A. Dimetil heptana. Oh ya, jadi tadi sedikit miss. Jadi yang untuk cabang terakhir langsung digabung saja ya, tidak perlu ada stripnya. Jadi semisal kita back. Kita back dulu. Nah, jadi tadi namanya langsung propil, misal di sini. Misal di sini pentana, terus yang kedua ini namanya dimetil heksana. Yang ini nggak usah pakai strip dimetil, langsung heksana. Terus kemudian seterusnya.
Jadi yang cabang terakhir kita ngikutin aturannya tadi ya. Ada sedikit salah penulisan tadi. Yang terakhir nggak usah pakai strip aja. Terus kita lanjut. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas. Kita lihat rantai utamanya itu berapa? Rantai utamanya 7. Kita gambar C sebanyak 7. 1 2 3 4 5 6 7. Aduh, jelek ya. Kita ulang. Nggak kelihatan nanti sampai 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalian beri jeda antara strip dengan C-nya supaya nanti itu bisa diisi dengan kita tulis dengan H. Terus dimetil heptana. Nah, ketika kita menggambar, kita bebas menuliskan angkanya itu dari kiri atau kanan. Tapi saya lebih biar gampang dari kiri aja. Jadi ini C nomor 1 2 3 4 5 6 7. Terus kita tinggal templekan. Etil ada di nomor 5. Nomor 5. Jadi di sini ada etil. Etil itu yang C-nya ada 2 atau C2H5, itu sama aja. Sedangkan terus metil ada di nomor 3 dan 3. Jadi di sini C, di sini agak belok deh C. Kalau sudah tinggal kita lengkapin H-nya. H3, H2. Ini C-nya udah dipakai 3 tangannya, tinggal 1, ini tinggal 2, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 3. Selesai. Ini sudah menjadi nama yang sudah kita bahas tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk hari ini karena memang dilihat dengan beberapa waktu tadi sudah setengah jam lebih, hampir 1 jam. Jadi untuk pertemuan kali ini kita masih baru membahas tentang bagaimana tata nama. Jadi mungkin tadi ada sedikit kesalahan di penamaan yang di awal. Stripnya itu untuk yang cabang terakhir nggak perlu ada strip ya. Jadi langsung di metil heptana seperti ini. Ini langsung metil heksana, kemudian tetrametil oktana. Jadi untuk yang cabang terakhir, nah misal ini metil yang di depan, terus ini yang propil, ini langsung digabung saja. Ini ada stripnya tapi 4 propil heptana, 3,3 dietil heptana. Kalau tadi kan sempat saya nulisnya dipisah ya, dietil strip heptana, enggak. Jadi digabung saja. Itu sedikit miss tadi. Itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.